Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa pemikiran tentang pendidikan, yaitu yang dimoderatori oleh saya sendiri, Kadifa Mumtazah, dan beranggotakan Intan Permata, Hamdi Al-Hairi, Oke, di sini pengertian aliran pendidikan yang akan dijelaskan oleh Devin Marsha Putra. Kepada Devin kami persilakan. Dari pengertian ini Intan. Iya. Iya, Ayo. Pengertian aliran pendidikan. Aliran adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor. Yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar sehingga dalam penyerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi yang berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga pendidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Lanjutan. Beberapa pemikiran tentang pendidikan. 1. Pemikiran klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya pemelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari empat prosesnya. Ya, isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan suatu faktor dominan tertentu saja, dan dengan demikian satu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh aliran yang berbeda, yaitu 1. Empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. 2. Nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. 3. Naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa lah dapat merusak pembawaan baik anak itu. 4. Konvergasi. Aliran konvergasi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Hasil perkembangan anak baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Hamdi. Pada Bang Hamdi, silakan.
Kedua yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain itu Edward Avinger 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde itu pengajaran alam sekitar, dan di Lekhar itu 1909 sampai 1916 di Belanda dengan Het Volken itu kehidupan senyapnya. Beberapa prinsip dari gerakan Heimatkunde adalah dengan pengajaran alam sekitar ini guru dapat memperagakan secara langsung. Kedua yaitu pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Ketiga yaitu pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas suatu bentuk. Pengajaran dengan ciri-ciri dalam garis besarnya sebagai berikut, yaitu suatu pengajaran yang tidak banyak bagian mata pelajaran dalam daftar pengajaran, tetap guru memahami tujuan pengajaran dan mengarahkan usahanya mencapai tujuan. B, yaitu suatu pengajaran menarik minat karena segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan. Pengajaran yang menarik perhatian anak dan diambil dalam alam sekitarnya. C, suatu pengajaran yang memungkinkan bahan pengajaran itu berhubungan satu sama lain syarat-syaratnya secara teratur. Keempat itu pengajaran alam sekitar yang memberi kepada anak bahan apresiasi intelektual yang kokoh dan tidak verbalitas. Yang dimaksud dengan apersepsi intelektual ialah segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelek anak. Harus dapat luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Harus terjadi proses asimilasi antara pengetahuan dengan yang baru. Kelima yaitu pengajaran alam sekitar yang memberikan persepsi emosional karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Diva. Ada Kakak Diva. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovi Deminat der Corley tahun 1871 sampai dengan tahun 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran pusat minat atau Centres de Insert, pendidikan teknologi berdasarkan pada semboyan Paul Parlavik, sekolah untuk hidup dan oleh anak. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri tentang hasrat dan cita-cita, dan pengetahuan tentang dunianya, lingkungannya, tempat hidup di hari ke depannya. Menurut dekronologi dunia, ini terdiri dari alam dan kebudayaan, dan dunia harus hidup dan mempunyai pengetahuan atas dirinya sendiri dan dunianya. Pengetahuan anak harus bersifat subjektif dan objektif. Dari penelitian secara tekun, De Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan dua hal khas dari De Crowley, yaitu metode global atau keseluruhan. Dari hasil yang didapat dari observasi dan tes, ia menetapkan bahwa anak-anak dapat mengamati dan mengingat secara global atau secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip psikologi Gestalt, dalam mengajarkan di dalam ini mengajarkan membaca dan juga menulis. Ternyata dengan kalimat lebih mudah diajarkan menggunakan kata-kata lepas, sedangkan lebih mudah diajarkan daripada huruf-huruf secara tersendiri. Metode ini bersifat video visual sebab arti suatu kata yang diajarkan itu selalu disosialisasikan dengan tanda atau tulisan gambar yang dapat dilihat. Yang kedua, center the insert atau pusat-pusat minat. Dari pendidikan psikologi, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan. Sebab apabila tidak, misalnya minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Lanjut, Kak. C. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan J.A. Comenius tahun 1592 hingga 1670.
menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, atau keterampilan kerja tangan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran di sekolahnya. Namun, yang sering dipandang Bapak sekolah adalah Bapak Arbesku sekolah kerja di Jerman. Sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi kewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yakni tiap orang adalah pekerjaan dalam salah satu lapangan jabatan. Yang kedua, tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang ketiga, dalam menunaikan kedua tugas tersebut, harus selalu diusahakan kesempurnaannya agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu dan menyempurnakan keselamatan negara. Lanjut, Kak. Tintan. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia. Antara lain pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan serta komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. Homeschooling. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana saat ini mulai perkembangan di Indonesia. Dan keberadaannya dijamin undang-undang. Homeschooling mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif metode pendidikan karena beberapa hal. Misalnya, keinginan masyarakat ingin lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin proses belajar mengajar antar anak agar bisa terlaksana secara maksimal. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Diva. Alright, selanjutnya. Hal ini terjadi karena adanya keinginan para orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan bakat dan minat sang anak, maupun karena disebabkan adanya kondisi di sistem pendidikan konvensional yang tidak bisa memuaskan kehendak orang tua untuk mendidik anaknya. Misalnya, terjadi kasus kekerasan terhadap anak maupun sistem pendidikan massal yang mengakibatkan potensi anak kurang tergali secara maksimal. Yang F, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya mengembangkan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam tersebut, di alam terbuka, sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Konsep yang digunakan dalam sekolah adalah meliputi penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar, penggunaan alam sebagai media dan bahan untuk pengajaran, serta alam yang digunakan untuk objek pembelajaran. Sekolah ini mampu mengatasi kebosanan yang terjadi pada siswa. Jika melakukan pembelajaran di dalam ruangan saja, efeknya adalah dengan adanya sekolah alam, terjadinya bisa mewujudkan sebuah cita-cita pada setiap orang yang peduli akan perubahan yang terjadi dalam alam pendidikan khususnya di Indonesia. Pada Undang-Undang yang G, pendidikan berasrama. Boarding, sekolah adalah sistem sekolah dengan asrama di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggi di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Di lingkungan sekolah, para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi, efektif, dan psikomotor siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal. Selanjutnya yang H, pendidikan inklusi.
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1, yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusif perlu mendapatkan perhatian lebih. Baik, mungkin itu dari hasil presentasi dari kami untuk hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tuh.